Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa la ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pemirsa syiar Ramadan yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini mari kita renungkan bagaimana saum Ramadan menjadi sarana pembentuk karakter disiplin bagi setiap muslim. Disiplin adalah sikap rela sepenuhnya untuk mentaati segala aturan dan norma yang ada dalam pelaksanaan tugas sebagai bentuk rasa tanggung jawab pada diri sendiri dan kepada Sang Pencipta. Bagaimanapun, sikap disiplin adalah tertanam pada prinsip seseorang. Itu artinya disiplin tidak begitu muncul secara naluriah, melainkan disiplin harus dipelajari dan dilatih. Berkaitan dengan saum Ramadan yang diungkapkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di sini tersirat bahwa hanya orang-orang yang berimanlah yang disuruh atau diwajibkan untuk melakukan saum. Artinya saum itu tidak sembarangan orang yang disuruh, bukan seluruh manusia, tapi hanya orang yang beriman. Jadi kita tahu bahwa Islam itu dibentuk oleh 3 pondasi, yaitu ketauhidan berupa rukun iman, kemudian amaliyah berupa rukun Islam, dan akhlak berupa ihsan. Nah, dalam kaitan berpuasa yang tujuannya adalah membentuk pribadi yang takwa, salah satu tanda ketakwaan itu adalah disiplin dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Bagaimana puasa itu bisa dikatakan pelatihan disiplin? Kita bisa melihat bahwa puasa itu pertama adalah disiplin terhadap waktu. Selama bulan Ramadan, dari sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, yaitu timbulnya waktu, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang membatalkannya, yaitu makan minum, kemudian berhubungan intim antara suami dan istri, ya. Itu hal-hal yang merupakan yang halal menjadi haram ketika sudah waktunya tidak boleh, yaitu sejak fajar. Nah, dengan demikian kita akan dilatih bagaimana dari sejak fajar itu menghindari hal-hal yang membatalkan saum itu sendiri. Nah, bahkan Rasulullah mengatakan bahwa manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Nah, ini ketika kita melakukan sahur di bulan Ramadan itu, walaupun dianjurkannya adalah diakhirkan, tapi ketika sudah saatnya masuk bulan waktunya saum, ya kita harus berhenti. Dan ketika sudah selesai waktunya berpuasa itu, yaitu ketika datangnya waktu maghrib, maka kita harus dianjurkannya menyegerakan untuk berbuka. Nah, dengan demikian
kita senantiasa menerapkan bagaimana kedisiplinan waktu pada kehidupan sehari-hari, misalkan berangkat ke sekolah harus tepat waktu, bahkan sebelum waktunya kita harus sudah datang ke sekolah. Kemudian begitupun ke tempat kerja. Kalau ketika kita diharuskan datang jam 7, maka 6.30 harus sudah ada. Itu adalah lebih baik. Kemudian yang kedua adalah disiplin dalam mengendalikan diri. Puasa tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi juga mengendalikan amarah, perkataan buruk, dan hawa nafsu. Ini adalah latihan kita untuk bersabar. Selama kita berpuasa dari sejak fajar sampai waktu maghrib, kita senantiasa harus mengendalikan diri, tidak marah-marah, tidak berkata buruk, atau berusaha untuk melawan hawa nafsu. Sehingga terbentuk walaupun sudah maghrib, karena kita sudah dilatih seharian penuh, maka ketika malam itu ya tetap terjaga bagaimana pengendalian diri. Apalagi nanti setelah Ramadan selesai, maka kita harus bisa menjaga diri bagaimana menahan diri terhadap hal-hal yang dapat merusak dari nilai-nilai puasa itu. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita dilatih untuk disiplin dalam ibadah. Karena bulan Ramadan itu merupakan bulan maghfirah, bulan rahmah, bulan itqum minan nar, maka senantiasalah bahwa untuk di bulan itu lebih meningkatkan ibadah-ibadah yang nilainya ketika di hari-hari biasa itu wajib, maka ketika dilaksanakan di bulan Ramadan adalah bernilai puluhan kali lipat. Sedangkan nilai-nilai sunatnya di hari biasa ketika dilaksanakan di bulan wajib adalah sama nilainya seperti ibadah wajib. Nah, sehingga ketika kita di bulan Ramadan sudah biasanya ada rutinitas untuk tarawih, tadarus Al-Quran, sedekah, dan memperbanyak doa. Hadirin yang berbahagia, dari semua ini kita belajar bahwa saum adalah madrasah kedisiplinan. Jika kita bisa disiplin dalam mengatur waktu, menjaga lisan, dan meningkatkan ibadah selama Ramadan, maka seharusnya kebiasaan baik ini terus berlanjut di ruang Ramadan. Berarti Ramadan yang 1 bulan penuh ini menjadi gemblengan latihan untuk menegakkan disiplin untuk bekal 11 bulan yang akan datang. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih disiplin dan bertakwa, dan tentunya kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? PPDB Mandua udah dibuka? Ayo daftar di PPDB Mandua Kota Bandung. Jangan sampai ketinggalan ya.